Oke, baik. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita membuat penomoran sertifikat dengan mudah, ya. Biasanya kan kalau kita membuat sertifikat, biasanya kita input data peserta, ya. Data peserta itu kita masukkan satu-satu, misalkan namanya Budi, ya. Budi diinput ke sertifikat, kemudian kita input lagi nomor sertifikatnya, ya. Itu kan biasanya mengambil waktu yang cukup lama. Nah, untuk saat ini, ya, pembuatan sertifikat itu ternyata ada yang lebih mudah, ya, sehingga bisa memangkas waktu, sehingga kita tidak terlalu lama dalam membuat sertifikat, ya. Namun sebelum melakukan teknik ini, teman-teman harus menyiapkan dulu template sertifikatnya, ya. Sini misalkan saya punya kegiatan kemarin itu, ya, sudah ada template sertifikatnya, ya. Teman-teman buat dulu templatenya. Misalkan templatenya seperti ini, ya. Ini kan belum ada namanya, ya. Ini nanti kita kita isi dengan nama peserta beserta dengan nomor sertifikatnya, ya. Cuma dalam waktu 5 menit sudah bisa selesai, ya. Yang pasti sudah ada database-nya, ya. Oke, langsung saja. Yang pertama teman-teman harus buka itu coba buka Certifest, ya. Kita menggunakan aplikasi Certifest, ya. Sebelumnya ini saya sudah pernah gunakan, jadi sudah ada. Teman-teman coba reset proyek dulu, ya. Nah, beginilah tampilan awal ketika membuka aplikasi Certifest, ya. Di aplikasi Certifest ini nantinya teman-teman bisa langsung membuat ribuan sertifikat, ya, tanpa harus menginput data peserta satu-satu, ya. Oke, langsung saja, ya. Kita siapkan template. Ini kan template-nya sudah ada, ya. Sisa di drag ke Certifest, ya. Tapi di Certifest itu template itu harus dalam format PNG, ya, tidak boleh JPEG, ya. Jadi kalau misalkan membuat template-nya, usahakan harus membuat dengan format PNG, kemudian format PNG, kemudian ukuran file sertifikatnya itu tidak boleh terlalu tinggi, maksimal kalau bisa ambil paling rendah, ya. Sejauh ini saya paling bisa mendapat, ya, paling rendah itu 300 KB, ya. Contoh sertifikat ini, ya. Oh, ini 540, ya, 540 KB. Kalau teman-teman bisa membuat sertifikat lebih ringan lagi, ya, lebih rendah ukurannya, itu akan lebih bagus lagi karena akan membuat proses di sini lebih cepat, ya. Karena saya sudah mencoba dengan menggunakan ukuran file yang lebih besar, akhirnya proses unduh di sini, unduh data itu pada saat kita mau download itu sertifikatnya biasanya gagal, ya. Jadi usahakan menggunakan template PNG yang ukurannya jauh lebih kecil, ya. Contoh di sini saya menggunakan ukuran 540, ya. Oke, kita drag ke aplikasi Certifest, ya, otomatis masuk. Ini sudah masuk di aplikasi Certifest template-nya. Kemudian teman-teman bisa langsung pakai menu dynamic text, ya. Kita menggunakan menu dynamic text. Misalkan ada dua komponen yang mau dimasukkan, ya, variabel yang mau dimasukkan, bisa masukkan, biasanya kan dimasukkan nama, ya. Kita tulis nama, ya. Kemudian posisinya kita sesuaikan di mana teman-teman mau menyimpan menyimpan nama peserta, ya. Ini ada garis bantunya tadi, itu menandakan kalau posisinya sudah di tengah. Kemudian teman-teman bisa
mengubah jenis fontnya ya. Saya di sini kebetulan kemarin itu di sini fontnya tidak tersedia. Bagusnya lagi ternyata aplikasi ini bisa membantu kita menambahkan jenis font yang kita mau ya. Di sini menu di tutorial ya, add custom font. Jadi kalau misalkan pada saat teman-teman memilih font di sini ya, kemudian fontnya tidak tersedia ya, ini kan sudah ada disediakan ya. Biasanya tidak ada font yang kita mau ya. Teman punya stok fontnya ya bisa diupload ke sini ya, tapi dalam format TTF ya. Contoh ini ya, add custom font ya. Kita bisa masukkan font di sini ya. Add font ya. Ya, kita atur posisinya sini ya. Di menu pengaturan kita masukkan font yang kita mau ya. Kemarin saya sempat bingung karena ternyata font yang saya mau saya gunakan di sertifikat saya itu tidak ada di aplikasi sertifikat. Ternyata bisa ditambahkan melalui menu add font ya, di menu pengaturan tadi. Kemudian add font, kemudian pilih font yang Anda mau masukkan ya. Sebelumnya download jenis fontnya dalam format TTF ya. Ini saya sudah masukkan ya, jadi tidak usah saya upload. Prosesnya pasti teman-teman juga sudah tahu ya. Jadi di sini saya tulis nama font saya ya. Kemudian ukurannya saya naikkan menjadi 55 ya. 55. Kemudian jika mau menambahkan nomor sertifikat, teman gunakan lagi ini dynamic text ya. Ketik di sini. Biasanya kan nomor sertifikat itu di sudut kanan atas ya, tapi itu terserah. Itu kalau dari saya biasanya saya simpan di sudut kanan atas ya. Terserah teman-teman mau simpan di bawah sini ya, bisa juga ya. Tulis no sertifikat ya. Ukurannya saya ubah menjadi 18. Nah, usahakan peletakannya ini kan kita pakai center ya, jadi nanti dia akan di tengah-tengah ya. Jadi kalau misalkan nomor sertifikatnya panjang ya simpang teman-teman harus perhitungkan jaraknya ya, jangan sampai nomornya lewat karena kepanjangan ya. Jadi lebih baik pilih menu center saja ya, menu center, kemudian simpan di mana lokasi yang menurut teman-teman cukup ya. Saya menyimpan di sini ya, karena nomor sertifikat saya ini tidak terlalu panjang ya, cukup di sini ya. Ini nama sudah ada ya, sudah di sini, sudah pas posisinya ya. Kemudian di menu input ya, ini untuk memasukkan database sertifikat ya. Coba di sini ya. Ini kan tadi sudah dibuat dynamic text-nya ya, otomatis muncul kolom nama sama nomor sertifikat ya. Di kolom nama itu kita simpan database-nya ya, nama pesertanya ya. Contoh ini ya, contoh ya, ini cuma contoh ya. Oke, kita paste, Ctrl V ya, ini otomatis masuk. Kemudian nomor sertifikatnya, anggap saja nomor sertifikatnya 1234 garing 567 garing 990 ya, ini contoh ya. Oke, kemudian kita buat ya untuk nomor sertifikat peserta kedua ya.
ya, ketiga ya. Ini cuma contoh ya, teman-teman silahkan membuat, mencoba nanti. Yang ini saya sudah mencoba, peserta saya itu kemarin 1000 lebih ya, 1000 lebih, dan saya berhasil membuat sertifikat cuma dalam waktu 5 menit ya. Dalam waktu 5 menit sudah ada sertifikatnya, sudah selesai ya. Daripada kita buat di Photoshop, kan Photoshop bisa juga ya, cuma agak lama ya. Di sini saya rasa lebih simple lah ya. Kemudian kita save ya, save. Setelah itu di close ya, kembali ke menu Geneva, kemudian kita generate sertifikatnya ya. Ini kita pilih nama biar formatnya nanti keluar itu sesuai dengan namanya ya, karena kalau sesuai nomor agak susah dicari ya. Kita pilih nama, kemudian di sini pilih JPG. Terserah teman-teman mau JPG kah, mau PDF, tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan JPG ya. Oke, kemudian diklik generate. Nah, otomatis download ya. Coba kita buka ya, ini dalam format zip ya. Bisa diekstrak dulu. Kali ini saya langsung buka saja ya. Nah, ini yang tadi saya masukkan ini sudah muncul ya. Kita coba buka ya. Nah, begini sertifikat sudah jadi ya, otomatis ya. Sudah ada nomornya ya. Sudah ada nama pesertanya ya. Jadi cukup mudah ya membuat sertifikat lengkap dengan penomorannya ya, dengan menggunakan aplikasi Certifast. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menggunakan aplikasi ini. Yang pertama itu yang pertama sekali saya sampaikan itu adalah ukuran file dari template sertifikatnya ya, karena saya sudah menggunakan ukuran file yang ya bisa dibilang ya agak besar, 5 MB ya. Saya coba ternyata agak berat ya. Saya kira aplikasi ini sudah tidak bisa digunakan ya. Namun setelah saya pikir-pikir ya, saya coba saya convert ukuran 5 MB itu ke KB ya. Ini yang dalam format KB template-nya ya. Tadi saya perhatikan itu sekitar 500 KB, dan ternyata setelah saya kecilkan hasilnya ya luar biasa ya. Sertifikat bisa selesai cuma dalam 5 menit ya. Cuma dalam 5 menit. Kemudian bisa menghasilkan sampai 1000 peserta ya, 1000 sertifikat selesai dalam waktu 5 menit. Luar biasa ya. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon di like dan di subscribe ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.